Oke, jadi begitu. Eh, jadi ketika mencari sesuatu, ya kita itu harus mencari di tempat yang memang tadi itu hilangnya di mana, ya. Masuk ke dalam rumah, anting-antingnya ada. Kemudian dia beraktivitas di dalam rumah sampai malam. Selesai mandi, dia periksa, anting-antingnya tidak ada. Jadi mencari anting-anting itu di mana? Ya harus di dalam rumah itu. Jangan dicari terus pergi keluar, nyarinya di luar. Kenapa aku nyarinya di luar? Oh, di luar lebih terang daripada di dalam, gitu ya. Nah, itu kan nggak masuk akal. Jadi harus dicari di dalam rumah. Nah, maka harus didefinisikan. Yang pertama adalah tempat pencariannya itu, ruangan pencariannya itu ada di mana. Kemudian ditetapkan langkah awal, dia mulai dari mana mencarinya. Ya kan? Misalnya kalau dalam rumah tadi mulai dicari dari ruang tamu. Kemudian menetapkan satu tujuannya. Ya, tujuan bisa bisa satu atau lebih ya. Paling gampang misalnya satu. Tujuannya apa? Tujuannya harus ketemu itu anting-anting. Nah, baru langkah keempat menetapkan kumpulan bagaimana dia melakukan searching pencarian itu. Kan bisa toh mencari mulai dari pintu depan, masuk ke dalam. Kemudian yang terdekat dari pintu depan itu ruang apa? Mungkin ruang tamu, atau malah ada rumah tuh yang dibuka pintu depan tuh langsung masuk ke kamar mandi. Itu ada seperti itu. Kalau kalian lihat rumah-rumah di luar negeri misalnya ya, masuk itu kiri kamar mandi begitu. Mungkin supaya mandi dulu baru masuk rumah gitu ya. Ada yang masuk kemudian disebut foyer. Foyer itu ruangan khusus kosong sebelum masuk ke ruang tamu. Nah, terserah modelnya seperti apa, tapi pencariannya itu harus dibuatkan aturan. Kalau nggak pakai aturan nanti repot ya, nyarinya nanti nggak karuan. Seperti halnya kalau kalian mencari kata di dalam kamus, itu kan ada, paling tidak ada dua cara kan, cari dari depan sampai belakang, itu sekuensial. Atau cari dari tengah, kemudian dibagi dua terus. Nah itu artinya pencarian apa biner ya. Kalau mau lebih baik lagi, pencarian biner yang sudah diperbaiki, dibagi dua tetapi tidak sama besar. Kamus itu kan A sampai Z gitu kan. Jadi kalau misalnya kita cari itu hurufnya G di depan, cari garas misalnya ya, garasi. Nah, G itu kan agak ke depan loh. Jadi kamus itu jangan dibagi dua sama besar, tapi dibagi dua agak ke depan. Nah, kalau sudah dilihat apakah G-nya ada di kiri atau di kanan. Kalau di kirinya ya yang kanan nggak usah dicari, cari sebelah kirinya. Nah, itu namanya aturan. Nah, sehingga langkah keempat adalah menyusun aturan itu. Kalau ketemu ya berhenti, kalau tidak aturan itu dilakukan lagi. Nah, jadi sebetulnya ketika menetapkan ruang pencarian, itu sebetulnya kita sudah tahu calon solusinya. Itu ada satu di antara ruang-ruang itu tadi, state space itu ya. Anting-anting tadi itu pasti ada di salah satu ruang, entah di mana, tapi ada di situ, di dalam rumah. Jangan di luar rumah. Gitu ya. Nah, minggu lalu kita sudah membicarakan hal ini. Ini saya hanya mengulang tentang yang penting atau yang pokok. Nah, tentang pencarian, kalian sudah belajar di berbagai mata kuliah yang lain, algoritma misalnya, eh, apa, matematik diskrit, analisa algoritma, dan lain sebagainya. Nah, ini sebuah contoh ya. Ada peta, mana petanya? Nah ini ya, peta kota, kotanya diberi nama A sampai apa ini, sampai macam-macam ya, ini tidak urut A, B, C, D, E, F, G, H, I, J,
M terus T. Nah, itu nama kotanya, kemudian ada jaraknya. Nah, kemudian kasusnya dia berangkat dari kota M, gitu, dan harus pergi ke kota T. Nah, kasus optimasi adalah kalau dari sisi jarak, dia akan dicari rute di mana jaraknya harus paling pendek. Nah, berarti kita mencarinya itu kan harus dari ruang pencarian yang tertentu kan. Jadi ruang pencariannya apa kalau seperti ini? Kalau seperti ini, dia dari M ke T, toh. Dari M ke T itu di tengahnya kan ada banyak kota. Ya sudah, tengah kota yang banyak tadi masukkan di tengahnya, diuraikan. Pasti nanti jawabannya salah satu di antara itu. Jadi mencarinya itu sudah pasti mencari di mana, gitu ya. Nah, lihat jawaban di bawah ini. Ada 4 lintasan dari M ke T. Ada M, A, B, C, E, T, M, A, B, C, E, H, T, M, D, C, E, T, M, D, C, E, H, T. Itu kan. Nah, itu yang disebut dengan state itu seperti itu. State. Nah, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kan kurang pas ya. State itu keadaan. Ini sebetulnya ya boleh juga keadaan, tapi keadaan itu seperti situasi gitu kan. Padahal ini rute ya. Jadi MABCET itu satu rute tertentu, MABCEHT juga satu rute tertentu. Keempat lintasan dari M ke T. Ya, jadi nanti nyarinya ya di situ aja. Jangan dicari di luar itu. Itu maksudnya. Ya, maksudnya seperti itu. Nah, mungkin tidak sesederhana ini kita mencari state yang mungkin ya, atau state di mana kita harus mencari state space search. Tidak sesederhana ini. Nah, saya akhiri slide ini. Saya mau kembali ke, kalau kalian masih ingat, ada tugas ya minggu lalu. Ini saya tampilkan tugasnya. Saya tampilkan tugasnya. Oh, ini soal latihan ya, soal latihan. Apakah kelihatan, saudara-saudara? Lalu, terlihat semua ini soalnya? Kelihatan, Pak. Oke, baik. Kita lihat yang pertama ya. Yang pertama ini Prodi Informatika semester ini menawarkan 75 kelas mata kuliah. Maksudnya itu misalnya begini, AKPL kelas A itu satu mata kuliah ya, AKPL kelas B itu satu mata kuliah yang lain, AKPL kelas C satu mata kuliah yang lain. Nah, Prodi Informatika itu semester ini menawarkan 75 kelas mata kuliah. Biasanya kalau saya hitung 80 sih. Nah, kemudian tersedia 5 ruang kelas dan 3 sesi dalam sehari. Maksudnya, ruangan yang biasa dipakai untuk belajar itu ada 5 saja. 5 ruang. 3 sesi itu maksudnya jam 7 sampai jam 10 itu sesi pertama. Jam 10 sampai jam 1 sesi kedua. Kemudian jam berapa? 1 sampai jam 4 sesi ketiga. Jadi dalam sehari itu satu ruang bisa dipakai 3 kali. Gitu ya. Nah, harinya yang tersedia Senin sampai Jumat, Sabtu libur, Minggu libur. Jadi ada 5 hari, ada 5 kelas, ada 3 sesi. 5 ruang kelas dan 3 sesi. Nah, kemudian akan dibuat jadwal kuliah. Gitu ya. Nah, dari soal ini, bisa nggak kalian bagaimana menyusun jadwal ini? Coba ceritakan state, space, search dari kasus ini. Nah, artinya apa? Artinya, jadwal itu kan bisa banyak ya, macam-macam.
Tapi harus dipilih jadwal yang paling optimal. Membuat jadwal itu yang tidak optimal itu kalau misalnya tabrakan, gitu ya. Dosennya sama, tapi kok dalam jam yang sama dia harus di dua kelas yang berbeda, itu kan tidak boleh. Itu baru dosennya, belum mahasiswanya. Mahasiswa semester 1, misalnya, mata kuliah semester 1 tidak boleh tabrakan dengan mata kuliah lain yang semester 1 juga jamnya. Nanti pesertanya kan sama, gimana dia? Nah, jadi ada kasus di mana jadwal itu jelek dan ada kasus di mana jadwal itu bagus atau optimal. Gitu toh. Nah, tapi semua jadwal itu kan bisa dibuat, entah itu jelek, entah itu bagus. Semuanya kayak apa sih kemungkinan jadwalnya? Nah, itulah yang disebutkan state, space, search. Nah, coba Anda bayangkan, saya tidak tanya bagaimana jadwalnya, tapi saya tanya ada berapa jadwal yang bisa dibuat, baik jelek maupun bagus dari kasus ini. Ayo, saya beri waktu 5 menit, nanti, nggak usah 5 menit lah, ini dilihat aja bisa diselesaikan kok ini ya. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Silakan. Saya tunggu. 75 faktorial, Pak. Waduh, langsung siapa ini jawab ini? Felix, Pak. Sebentar, kok harus saya tampilkan Felix ya? Iya, Pak. Oke, mana wajahmu? Saya pengen tahu wajahmu kayak apa. Mas Felix. Wah, ini kamu kok kayak di pastoran gini. Di mana posisimu, Mas Felix? Di Cirebon, Pak. Wih, jauh di rumah ya. Iya, Pak. Cirebon. Banjir nggak? Aman, Pak, aman. Aman. Alhamdulillah. Oke, betul. 75 faktorial. 75 faktorial kan banyak sekali ya. Bayangkan, 10 faktorial aja kalau dihitung dari 2 juta sekian kan. Kalau 75 faktorial itu loh, kan banyak. Tapi sebetulnya yang lebih penting bagaimana toh kok bisa mendapatkan 75. Siapa tahu salah. Coba cerita Mas Welik, bagaimana dapatnya 75 itu. Kalau aku nyoba ini sih, coba dulu yang percobaan pertama kali, disusun dulu dari pelajaran pertama sampai pelajaran terakhir di hari Jumatnya. Nah itu kan berarti kalau misalnya ada 5 ruangan, 3 sesi dalam sehari, kan berarti sehari ada 15 sesi itu berarti, 15 sesi dalam sehari. Nah kemudian dikalikan 5 itu kan berarti 75. Nah berarti kan sama juga, berarti mata kuliah dengan jumlah sesi yang bisa dalam seminggu kan sama 75 sama 75 juga. Berarti kan udah pas tuh. Berarti kalau misalkan kita coba pertama kali urutannya bakal 1 sampai 15 di hari pertama, 16 sampai 30 di hari kedua, dan seterusnya sampai di hari Jumat itu 60 sampai 75. Nah, kemudian saya coba cari yang paling ribetnya lah istilahnya. Kan paling gampang kan urut dari 1 sampai 75. Nah, paling ribetnya adalah 75 dari 75 ke 1. Nah, terus kalau misalkan dicoba dibayangin tuh berarti 75 dikali 74 dikali 73 dikali 72 dan seterusnya sampai 1. Jadi kesimpulannya 75 faktorial gitu Pak kalau dari saya. Oke, betul. Terima kasih Mas Feli. Mau menjawab, barangkali caranya berbeda, silakan. Ya, Sopo. Mas Felix dari Cirebon. Sekarang siapa yang mau dari Papua? Adakah? Jauh banget ya Papua. Jarak tidak menjadi masalah ketika kita online seperti ini. Ya, silakan. Siapa? Tidak ada? Oke. Soal ini, coba kalau saya tadi jawaban Mas Felix tadi ya, saya ulangi. Ini kan sehari ada 5, ruang kelasnya kan ada 5, sehari 3 sesi, gitu kan? Jadi sehari saja itu ada 5 ruang kelas dipakai, satu kelas itu bisa dipakai 3 sesi, berarti dalam sehari itu ada 15 ruangan sesi yang tersedia. Artinya 15 mata kuliah bisa masuk di satu hari. Ya toh, nah harinya kan ada 5. Berarti satu hari 15, 5 berarti 75. Ada 75 ruangan yang bisa dipakai kan.
ruang sesi. Nah, pas dengan jumlah mata kuliahnya, ya kan? Kasus lain mungkin bisa saja mata kuliahnya itu lebih sedikit ya, 60 gitu ya, yang tersedia 75, boleh saja, itu lebih mudah ngaturnya. Yang lebih susah kalau mata kuliahnya lebih banyak, 80 gitu ya, harus masuk di 75, nggak pas, harus ada yang di luar, masuk lab misalnya. Oke, kalau kasus ini saya perkecil ya, kalau ini 75 mata kuliah masuk di 75 ruangan, kalau saya kecil jadi 4 saja, 4 mata kuliah masuk ke 4 ruangan, gitu ya. Kan ada 4 kotak, ya toh? Terus ada mata kuliah 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 kotak, ada 4 angka atau 4 bola yang mau kita masukkan, toh. Ada berapa cara 4 bola ini bisa masuk? Kalau bola pertama masuk ke kotak, kalau bola pertama ya di bolanya ada 4 mau dimasukkan kotak, bola pertama itu kan bisa masuk di kotak pertama, boleh juga kedua, boleh juga ketiga, boleh juga keempat. Berarti bola 1 itu punya 4 kemungkinan. Nah, tapi kalau bola 1 sudah masuk di kotak 1, misalnya, maka kotaknya yang kosong tinggal 3, toh. Bolanya juga tinggal 3. Nah, bola kedua mau dimasukkan kemana kan tinggal 3 kemungkinan. Nah, maka 4 kali 3. Kalau bola kedua sudah masuk, tinggal 2 bola lagi ke 2 kotak kan. Nah, bola ketiga kita masukkan hanya ada 2 kemungkinan. Berarti 4 kali 3 kali 2. Kalau 3 bola sudah masuk, tinggal 1 bola. Itu pasti tinggal 1 kotak. Jadi 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu sama dengan faktorial. Mudah loh membayangkannya. Kalau 75, berarti ya 75 faktorial. 75 faktorial itu 75 kali 74 kali 73 kali 72 dan seterusnya. Itu kalau dibuat program komputernya, buat sampai tua nggak selesai-selesai gitu ya, besar sekali. Nah, itu yang disebut dengan state space search. Ya. Nah, maka algoritma yang nanti kita pelajari bagaimana mencari jadwal yang baik, misalnya dalam kasus ini, itu ada algoritma yang deterministik dan ada algoritma yang heuristik atau probabilistik. Nah, kalau yang deterministik itu ada algoritma yang misalnya greedy ya, mencoba semuanya. Jadi 75 mata kuliah tadi dimasukkan, dicoba semua. Artinya 75 faktorial itu dicoba satu-satu. Akan ketemu, tapi lama sekali ya. Tapi kalau algoritma yang tidak deterministik atau probabilistik, itu kita kacaukan saja, kita random, acak, kemudian dimasukkan, baru kita cek apakah itu sudah optimal atau belum. Kalau belum, terus diubah jadwalnya. Nah, cara mengubahnya itu tertentu. Nah, itu probabilistik, tidak perlu semuanya dicoba. Akan dengan lebih cepat. Nah, sekarang kasus kedua. Pintu rumah saya ada 9, lengkap dengan kuncinya. Kemudian kunci itu dicabut semuanya, dimasukkan dalam kotak. Tapi sayangnya kunci tersebut tanpa label. Nah, tanpa label. Berapa kalikah Anda harus mencoba sampai ditemukan kunci yang pas untuk setiap pintu? Saya kira kasusnya mirip ya dengan yang pertama ya. Ada 9 kunci. 9 saya ambil sembarang. Saya coba ke 9 pintu. Ya toh, 9 kali nyoba pasti ada satu yang pas loh. Nah, sudah. Jadi kunci pertama itu kita coba di 9 pintu. Kalau kunci yang kedua kita ambil, kita nyobanya di 8 pintu, ya toh? Karena yang pertama sudah ketemu kuncinya. 8. Kunci yang kedua kita coba ke 7 pintu. Jadi kalau nyobanya seperti itu, berarti yang pertama tadi 9 kali, ya toh? Yang kedua tadi 8 kali. Jadi 9 ditambah 8, ya toh? Terus ditambah 7, terus ditambah 6 dan seterusnya.
Kalau ini kan bukan apa tadi mengalihkan ya, karena kalau kita kalikan itu tadi kita masukkan secara bersama-sama gitu ya. Kalau ini tidak dicoba satu-satu. Nah itu yang disebut dengan state space set, saudara-saudara. Nah semoga materi minggu lalu ini bisa dipahami. Sederhananya seperti itu, tetapi saya kembali ke yang tadi ya, SS yang tadi. Mana tadi? Nah, pelacakan pencarian ini. Saya tampilkan yang tadi. Ini. Nah, maka menyusunnya untuk mencari itu ada banyak cara. Jadi misalnya menyusunnya dengan cara pohon seperti ini ya. Tadi kasusnya kan dari M ke T. Nah, kalau kita lihat gambarnya, dari M itu bisa ke A, bisa ke D. Nah, maka kita buat M ke kiri ke A, ke kanan ke D. Dan seterusnya kita ikuti petanya. Kalau dari A tidak ada kemungkinan lain ke B, kemudian ke C ya. Dari C juga tidak ada kemungkinan lain dia ke E. Ini grafnya hanya satu arah, tidak double arah ya, tidak bolak-balik. Tidak lengkap ya, hanya satu arah saja. Dari C ke E ya, dari C ke E. Lah dari E ini ada banyak nih. E itu bisa ke F, ke T, ke H, ke I. Nah, bisa digambar seperti itu ya, terlihat di paling kiri. Dan seterusnya, kalau F bisa ke G, kalau I bisa ke C, dan seterusnya. Yang sebelah kanan, dari M bisa ke D. Dari D ada dua, bisa C, bisa I. Yang I ke C, terus buntu ya. Kemudian yang D ke C, kemudian ke E. Nah, dari E ada 3, empat. Ada F, I, H, T, kemudian dan seterusnya, bisa ditelusuri seperti itu ya, sehingga kita bisa gambarkan. Nah, maksud gambar ini adalah mempermudah kita untuk menyusun pencariannya. Jadi yang mungkin itu yang mana, yang tidak mungkin itu yang mana, itu bisa. Yang buntu itu kan tidak mungkin ya, buntu itu nggak mungkin. Nah, yang mungkin itu yang ada T-nya itu, tujuan itu ya, berarti ada berapa tuh T itu? Tujuan itu ada 1, 2, 3, 4. Nah, jadi yang mungkin itu dari sini kita sudah bisa melihat state space search-nya. Jadi yang mau kita cari mana itu sudah kelihatan ya toh. Kelihatan ada 4 T-nya itu, yang ujungnya T. Ini kasusnya kan dari M mau ke T ya, yang ujungnya T itu sudah kelihatan ada 4. Berarti kita harus cari satu di antara 4 itu. Begitu. Nah, mana yang paling efisien? Maksudnya jaraknya yang paling pendek itu tinggal dihitung, kan sudah diketahui dari soal A ke B itu 3 dan seterusnya, jaraknya berapa nanti dihitung dibandingkan mana yang paling pendek. Begitu, saudara-saudara. Ini saya lewati. Nah, ini cara menggambarkannya, bisa M, bisa OR. Searching sudah pernah. Nah, blind search itu searching tanpa guideline ya. Di search saja, mau breadth-first atau depth-first boleh. Tapi kalau heuristik itu harus ada fungsinya dulu. Ya, ada pembangkitnya, ada terus diuji, ada tujuannya. Atau hill climbing, atau base first, atau A-star. Nah, kalau breadth-first itu kan pokoknya turun ke samping gitu ya, sampai habis. Kalau depth first itu tidak ke samping, tapi turun terus sampai dalam, baru naik. Nah, sehingga kalau ditelusuri, kita bisa menjalankan penelusurannya seperti itu. Nah, kalau depth itu ke bawah dulu, dari A ke B, kemudian ke E, nah, itu kan sudah ke bawah ya. Tapi kalau breadth itu dari A ke B, terus ke C, ke kanan. Kalau depth itu ke bawah, kalau breadth itu ke kanan. Itu dua aturan yang ada di dalam pohon untuk menelusuri. Tapi kalau heuristik tidak seperti itu.
Nah, saya nah ini contohnya TSP ya. TSP. TSP itu kan traveling salesman problem, sama dengan mencari jarak terpendek. Bedanya, kalau asalnya itu dari kota A, dia kembali lagi ke kota A. Jadi salesman itu putar, berangkat dari kantornya, balik lagi ke kantornya. Nah, maka kita bisa membuat ininya, apa namanya, pohonnya. Dari A kemana dan seterusnya. Nanti ini tidak kelihatan A-nya di bawah ya, tinggal ditambahi saja A, nanti baru kelihatan lintasan kembali ke A-nya gitu. Misalnya A B C D A gitu kan. A B C D A. Nah, ini kan A-nya tidak terlihat di sini ya, A yang belakang. Nah, semuanya bisa dicoba mengikuti gambarnya. Ya, kalau nggak ada lintasannya ya jangan digambar ya. Misalnya ini A ke B, B ke D ada. Kalau B ke D tidak ada ya tidak bisa, nanti B tidak bisa ke D. Jangan terus digambar karena tidak ada itu ya. Nah, maka nanti bisa dijumlahkan saja jaraknya mana yang paling pendek. Bisa dicoba semua. Dan seterusnya, ini saya tidak bahas, saya bahas belakangan. Sekarang saya mau membahas tentang ini. Yang terakhir yaitu tentang bentar, kok hilang? Bentar, saya tutupnya ini. Tentang materi hari ini, yaitu sebentar ya, kok hilang. Seperti yang sudah saya naikkan di LMS ya, yaitu branch and bound. Sebetulnya sebelum branch and bound itu ada 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 satunya ya, tapi ini saya balik biar ini dulu. Saya langsung ke matriks ya, ke kasus ini. Kasus TSP. Saya share screen. Ini. Oke, kelihatan ya? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Oke. Pak. Baik, tolong perhatikan baik-baik ini ya. Ini adalah peta ini, map dengan jaraknya. Jadi kotanya ada 5, A, B, C, D, E. Kemudian dari A ke A, ini jadi kolomnya dan barisnya ada A, B, C, D, E-nya ya. Ini matriksnya, ini jaraknya. Jadi dari kota A ke A itu tidak ada informasinya. Jadi ditulis tak terhingga simbolnya ya. Dari B ke B, makanya yang diagonal itu kan tak terhingga semua. Artinya tidak ada informasinya ya. Artinya
Tidak usah kita hiraukan. Tidak dihitung. Tapi kalau dari A ke B 20, dari A ke C 30 baris pertama itu ya. Dari A ke D 10, dari A ke E 11. Begitu ya. Kemudian baris kedua itu B, dari B ke A 15, B ke B, nah tak terhingga toh. Terus B ke C 16, B ke D 4, B ke E 2, dan seterusnya. Sehingga matriksnya di 5 kali 5. Demikian. Jelas soal ini? Jelas, Pak. Oke, jelas. Nah, sekarang kita itu mau cari dari A sampai E, ya, dari A sampai E itu lewat mana yang paling singkat. Nah, maka caranya begini. Perhatikan baik-baik ya. Ini kalau mau difoto boleh ya, difoto nanti biar melihatnya gampang. Karena akan kembali ke sini lagi ya, daripada bolak-balik maksud saya. Nah, langkah pertama itu setiap baris itu harus ada yang 0. Kalau tidak ada, maka harus kita buat 0. Contohnya nih, baris pertama ya. Baris pertama saya pilih yang 10 ini saya nolkan. Ya, jadi yang paling kecil ada 20, 30, 10, 11. Toh. 10 itu saya nolkan. Berarti baris pertama saya kurangi dengan 10 semua. Ya, jadi 20 jadi 10, 30 jadi 20, 10 jadi 0, 11 jadi 1. Nah, sekarang sudah ada nolnya kan? Nah, ini kita istilahnya melakukan reduksi. Kemudian baris kedua juga sama, mana yang paling kecil? 2 toh. Nah, maka baris kedua kurangi 2. Sehingga jadinya 13, 14, 2, 0. Baris ketiga paling kecil 2 lagi, berarti kurangi 2. Jadinya 1, 3, 0, 2. Baris keempat paling kecil 3, kurangi 3, jadinya 16, 3, 15, 0. Baris keempat kurangi 4, jadinya 12, 3, 12. Jelas sampai di sini? Jelas, Pak. Oke. Kedua, kita reduksi kolom. Jadi kalau baris itu mendatar, kolom itu vertikal ya. Kolomnya juga begitu, harus kita buat 0. Ada 1 yang membernya 0. Nah, supaya kalau belum ada 0, maka harus kita jadikan 0 dengan cara mengurangi yang paling kecil. Kita lihat baris kolom pertama, 13, 1, 16, 12 ya, kolom pertama. Itu angka 1 paling kecil kan, maka kolom pertama semua dikurangi 1. Jadilah 12, 0, 15, 11. Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Oke. Kolom kedua tidak perlu. Kenapa? Sudah ada nolnya. Ya, kolom ketiga perlu, karena belum ada nolnya. Kolom ketiga itu 20, 14, 15, 3. Paling kecil 3 ya. Nah, maka 3 ini harus kita jadikan 0. Kita kurangi 3. Maka kolom ketiga ini semua dikurangi 3. Maka jadi 17, 11, 12, 0. Oke? Nah, kolom keempat dan kelima itu sudah ada nolnya, jadi tidak usah diapa-apakan. Gitu ya, saudara-saudara. Nah, tadi kita tuh mengurangi dengan angka tertentu supaya dia jadi 0 toh. Nah, angka yang kita pakai untuk mengurangkan tadi itu kita jumlah. Jadi tadi yang mereduksi baris itu ada 10, 2, 2, 3, 4. Nah, itu dijumlahkan. 10, 2, 2, 3, 4 dijumlahkan. Termasuk reduksi kolom, ada 2 angka tadi, 1 dan 3, dijumlahkan juga. Nah, totalnya berapa? 25. Nah, apa artinya? 25 itu artinya batasnya. Ya, batasnya. Yang akan kita pakai untuk menghitung langkah selanjutnya. Gitu ya, 25. Jadi mereduksi ini tadi dikumpulin, angka sebagai pengurang tadi dikumpulin, dijumlahkan. Yang untuk baris tadi ada 10, 2, 2, 3, 4, yang untuk kolom ada 1, 3. Oke. Nah, sekarang langkah berikutnya,
Nah, ini nilai batas simpul akar tadi 25 ya. Jadi yang pertama kita mulai tadi dari simpul awal. Dari langkah awal 25. Nah, kemudian selanjutnya kita simpul pertama sudah, sekarang kita ke simpul kedua. Simpul kedua itu adalah lintasan dari simpul pertama ke simpul kedua. Nah, matriks hasil reduksi yang disebut matriks A, jadi kalau kita ke depan ya, yang disebut matriks A, ini, kelihatan ya, ada A sebelah kanan ini sampai dengan A, jadi matriks yang paling terakhir, yang kanan bawah, yang tidak terhingga 10, 17, 01, dan seterusnya ya, itu kita sebut matriks A. Silakan dipoto kalau bingung ya, karena mau kita pakai informasinya. Saya sendiri sudah mencatatnya itu. Dicatat juga boleh ya. Tak terhingga 10, 17, 01, 12, tak terhingga 11, 20, 03, tak terhingga 02, 15, 3, 12, tak terhingga 0, 11, 00, 12, tak terhingga. Itu A, matriks A namanya. Nah, ini akan kita pakai sebagai dasar untuk menghitung matriks A. Matriks A adalah matriks yang sudah direduksi baik baris maupun kolomnya. Gitu ya. Nah, kita kembali ke bagian tadi. Langkah selanjutnya adalah simpul pertama. Jadi reduksi pertama tadi kita simpul pertama yang kita dapatkan. Sekarang kita lanjut ke simpul kedua. Lintasan dari simpul pertama ke simpul kedua. Nah, sekarang saya kembali ke depan lagi. Simpul-simpul itu maksudnya apa? Simpul itu ini. Saya maju lagi. Nah, ini. Ini contoh ya. Ini beda dengan yang barusan. Ini hanya contoh saja. Ada 4 kota, 1, 2, 3, 4, dan ada jaraknya. Nah, ini akan disusun pohonnya seperti ini. 1, 2, 3, 4. Yang bulatan 1, bulatan 2, bulatan 3, bulatan 4. Itu simpul ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Itu simpul. Itu bukan nama kota. Kebetulan nama kotanya 1, 2, 3, 4 ya. Jadi nama kotanya itu cuma 1, 2, 3, 4 loh. Harusnya itu diganti ABCD aja ya, supaya nggak bingung. Nah, yang di dalam simpul itu nomor urutan simpul, bukan nama kota. Gitu ya. Nah, kemudian angka 1 ini, simpul 1 bercabang ke anaknya 2, 3, 4. Nah, X1 sama dengan 2, kemudian X1 sama dengan 3, kemudian X1 sama dengan 4. Nah, itu nama kota. Jadi simpul 1 ini, root-nya dari awal, itu menuju ke simpul 2. Ya. Kemudian yang tengah itu simpul 3, yang kanan itu simpul 4. Kebetulan nama simpulnya juga 2, 3, 4. Gitu ya. Tapi sebetulnya kalau mau jelas nama kotanya itu diberi nama ABCD saja supaya tidak bingung gitu ya. Nah, kemudian kita ke simpul 2. Simpul 2 ini sudah melalui kota 2. X1 sama dengan 2. Nah, kalau sudah sampai di kota nomor 2, maka dari gambar kelihatan dia boleh ke kota 3 dan kota 4. Ya, maka bawahnya simpul nomor 2 itu kalau ke kota 3 ya, dia mencapai situasi di 5. Simpul 5. Kalau dia lewat kota 4, maka ada di situasi nomor 6, state nomor 6. Gitu ya. Nah, jadi simpul ini mewakili state-nya, keadaan di mana dia sudah mencapai di mana gitu ya. Misalnya simpul nomor 6, itu artinya dia sudah pernah lewat kota 2 dan kota 4. Simpul 12, berarti dia lewat kota 2, kota 4, dan kota 3. Kedua, ketiga, keempat. Nah, itu simpul 12. Begitu ya artinya simpul tadi.
Jadi root-nya nomor 1 ini keadaan awal. Nah, saya kembali ke yang tadi. Oh, simbol 2. Nah, maksudnya simbol 2 tadi, di sini sama dengan yang barusan saya beritahukan, yaitu lintasannya dari 1 ke 2. Nah, maka matriks A tadi, baris pertama, ya, dan kolom kedua, itu tidak usah diperhatikan, atau diganti dengan tanda tidak terhingga, ya, bulatan-bulatan itu ya. Jadi lintasan 1, lintasannya dari 1 ke node 2, simbol 1 ke simbol 2. Dari kota 1 ke kota 2, gitu ya. Maka matriks A tadi, baris pertama diubah menjadi tak terhingga, dan kolom kedua dirubah menjadi tak terhingga. Jelas ya? Nah, baru kita lakukan reduksi lagi. Kita periksa barisnya. Sudah ada nolnya semua? Oh, sudah. Nggak perlu kita apa-apakan. Kolomnya, sudah ada nolnya semua? Oh, sudah. Berarti tidak perlu kita apa-apakan. Kalau nanti perlu dinolkan, kita harus hitung R-nya. R itu jumlah pengurangnya tadi loh. Ya. Yang tadi 25 tadi yang di awal. Nah, kalau kasus yang sekarang ini, R-nya 0, karena kita tidak perlu mengurangi dengan apapun. Karena setiap kolom dan setiap baris itu sudah ada nolnya. Sekarang kita hitung C2. C2 itu adalah simbol 2 ya. Bound atau batasan 2. Kalau batasan 1 tadi dapatnya 25 toh, yang sebelumnya tadi. Ini loh, yang sebelumnya tadi kita hitung kan 25 nih. Dari mana dia? Dari ini tadi. 10 tambah 2 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 1 tambah 3. Ketika kita mengenolkan tadi. Itu 25. Itu bound untuk simbol 1. Nah, bound untuk simbol 2 itu bound simbol 1, C1 plus A12 plus R. A12 itu jarak dari kota 1 ke kota 2. Berapa tadi? Jarak kota 1 ke kota 2, 10. Ya kan? Kalau 25 kan C1 tadi yang sudah didapat sebelumnya, itu 25. Nah, A12 itu jarak dari kota 1 ke kota 2, yaitu 10. Ya kan? Ya di soal awal, 10. R-nya 0. Ini di atasnya nih, 0. Jadi C2 kita dapatkan 35. Nah, begitu caranya ya. Dan seterusnya, saya ambil contoh simbol yang ketiga. Nih, simbol 3 berarti lintasannya 1,3 ya. Maka baris pertama dan kolom ketiga itu dibuat tak terhingga. Kemudian diperiksa, apakah setiap baris dan setiap kolom sudah ada nolnya. Setiap baris sudah ada nolnya. Setiap kolom, nah kolom pertama belum ada nolnya nih. Maka kolom pertama harus kita nolkan. Cari yang paling kecil, 11. Kurangi 11 semua. Jadilah dia 1, tak terhingga harusnya ya. 1 tak terhingga, 4 dan 0. Selesai. Ya toh? Sekarang sudah lengkap. Di setiap baris sudah ada nolnya, setiap kolom juga ada nolnya. Matriks ini kita namai matriks B gitu ya. Nah, R-nya berapa? 11. R itu jumlah pengurangannya tadi ya, dikurangi 11 loh, maka R-nya 11. Nah, nilai batas untuk simbol 3 atau C3 itu sama dengan C1 ditambah A13. Kalau tadi C2 sama dengan C1 tambah A12 gitu ya. Kalau simbol 3 ya A13 gitu, tambah R. R-nya 11 kan. Barusan ini. Nah, A13 itu 17. Apa itu? Jarak dari kota 1 ke kota 3 itu 17. Lihat di soal awal di bagian depan. Matriks yang awal sekali. Itu baris pertama, kolom ketiga isinya 17. Nah, hasilnya 53. Langkah ini dilakukan terus-menerus. Simbol 3, simbol 4, simbol 5. Nah, jadinya begini ya. Dengan bound counting-nya, batasannya, C1 tadi 25, C2 tadi 35. Nah, kita dapat C3 53, C4-nya 25, C5-nya 31.
Nah, nanti batasan ini itu akan dipakai untuk menghitung yang terpendek. Ini belum berhenti sampai di sini. Ini kan baru level 1 ya, atau level 2 ya, setelah node awal, root. Nah, bawahnya lagi ada. Ini kan simpel nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Masih ada nomor 6, 7, 8, 9, sampai 16 tadi ya, dan seterusnya. Nah, dihitung sekarang. Simpel 6. Nih. Kalau simpel 6, lintasannya adalah 1, 4, kemudian 2. Nah, C6 itu sama dengan C4 sebelumnya, ya, ditambah dengan B42. Kan dari 1 ke 4 ke 2 ya. 1 ke 4 sudah kita selesaikan tadi, C4. Ya. Nah, B42 kan belum. Jadi kalau C142 itu 14-nya berapa? C4, 42-nya itu B42, kemudian R-nya berapa? R-nya itu dihitung dengan pengurangannya. Kalau ini kan kebetulan baris dan kolom sudah ada nolnya, toh, jadi nggak perlu dilakukan, R-nya 0. Kita dapat 28. 142. 143 juga demikian. Nah, 143 dari baris pertama, kolom keempat, kolom ketiga, kita jadikan tak terindah, kita periksa nolnya semua, ada nggak? Oh, ada yang belum. Ini 32 nih, nggak ada nolnya nih. Paling kecil 2, maka R3 dikurangi 2. Nah, maka sekarang baris kedua tinggal 1 dan 0. Sekarang setiap baris ada nolnya. Tapi kolom pertama belum ada nolnya, 12, 11 ini ya. Paling kecil 11, kurangi 11, ini jadi 0, menjadi 1. Nah, sekarang matriksnya menjadi seperti ini. Sudah ada nolnya semua, dan baik di barisnya dan di kolomnya. Berapa R-nya? 2 dengan 11, berarti 13. Berapa C-nya? Simbol 7 ya, 7. 143, berarti C4 ditambah B43. Tambah R. B43 lihat di data awal. Jarak kotak 4 dan kotak 3. 12. C4-nya tadi sudah dibeli 25. Jadi kita dapat C7 50. Bagaimana, saudara-saudara? Bisa diikuti? Halo? Bisa, Pak. Oke, bisa ya. Nah, ini simbol 7 bisa, simbol 8 juga sama caranya. Maka kita dapat gambarnya begini. Ya, 6, 7, 8 dengan masing-masing nilainya, nilai C-nya. Simbol 9 bisa, nah ini 4 sekarang ya, 1, 4, 2, 3, sama saja. Caranya kita simbol 10, nah dapatnya begini. Jadi pohon ruang status yang terbentuk sampai saat ini adalah seperti ini. Simbol 11, nah seperti ini. Nah, kalau dicari sudah habis, nggak ada simbolnya. Maka sekarang kita lihat di dalam pohon status ini, yang terbentuk tadi mana sampai terakhir ini. Yang terbentuk tadi simbol 1, ke-4, ke-6, ke-10, ke-11. Ya. Itu artinya dia lewat mana? Lewat kota 1, dari awal kota 1 ya, simbol 1. Kemudian simbol 4, nih. Kemudian simbol 6. Jadi yang dilihat jangan boleh dilihat nama simbolnya, tapi yang dilihat tuh lintasannya ya. Dari 1 itu X1-nya 4, dari 4 itu X1-nya X2-nya 2, dari 6 itu X3-nya 5, dari 10 itu X3-nya 3. Jadi dia lewat 4, 2, 5, 3. Nah, karena ini TSP, berarti dia kembali ke 1. Maka lintasannya adalah 1, 4, 2, 5, 3, 1. Nah, itu yang terpendek. Nah, ini adalah cara Ini adalah cara branch and bound. Setiap orang kalau mengulangi soal ini dapatnya sama. Oke ya. Baik, cukup sekian hari ini. Silakan kalian pelajari ulang materi ini. Minggu depan saya tanya. Ya.
Apakah sudah mengerti atau belum? Ini harus diulang-ulang. Kalau nggak mengerti, silakan diulang. Pasti mengerti, karena ini mudah sekali ya. Ini branch and bound, salah satu algoritma deterministik. Deterministik itu artinya langkahnya itu sudah pasti. Diulangi oleh siapapun, hasilnya sama. Begitu. Kalau probabilistik diulangi oleh siapapun, hasilnya belum tentu sama, bisa beda. Karena acak. Nah, kalau ini kan tidak acak, sudah pasti langkahnya. Nah, ini algoritma branch and bound. Jadi bound-nya itu diperhatikan batasannya. Angka 25 di node awal, 25 itu bound-nya 25. Begitu. Dan seterusnya. Demikian, saudara-saudara. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa ini dipelajari ulang. Minggu depan saya tanya. Quiz minggu depan ya. Jadi saya ingin tahu apakah kalian sudah mengerti ini atau belum. Sampai jumpa. Bye-bye. Siang Pak, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih.